Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, baru saja kita telah menunaikan ibadah sholat isya dan tarawih di Rumah Sakit At-Turas Al-Islami. Alhamdulillah, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Materi pada kultum malam hari ini yaitu tentang pembagian tauhid ya. Sebelum kita jelaskan tentang pembagiannya, perlu diketahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengibadahi Allah ya. Untuk mengibadahi Allah artinya untuk mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah itu membagi tauhid menjadi 3 dalam rangka untuk memudahkan memahami tauhid tersebut. Yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah yakni kita meyakini bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan diri kita, yang telah memberi rizki kepada kita, yang telah mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, seperti itu. Maka yang mampu berbuat demikian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menciptakan manusia, menciptakan ya matahari ya, bulan, bintang, lautan, dan alam ini. Itu yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Sehingga bila kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu itu, berarti dialah yang berhak untuk diibadahi. Begitu ya. Jadi wajib bagi kita untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid yang kedua yaitu disebut dengan tauhid uluhiyah. Artinya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau seseorang sudah bertauhid rububiyah, meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta itu adalah Allah, seharusnya wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah yang kedua ini. Artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah, bertauhid uluhiyah, begitu ya. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ibadah itu banyak sekali. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, termasuk juga berzikir, membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahlil. Bagaimana kalau tahlil? La ilaha illallah ya. Dan juga membaca Al-Quran termasuk juga ibadah. Nah, semuanya itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bernilai pahala di sisi Allah yang nanti akan kita petik, kita hasilkan pahala tersebut pada hari kiamat. Jadi wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesyirikan itu adalah dosa besar. Kalau orang itu mati dalam kondisi masih berbuat syirik,
ya, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena Allah tidak mengampuni orang yang telah berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ingat, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus ada pada diri kita, hendaknya kita mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Kita ikhlaskan, kita tujukan semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu disebut dengan tauhid asma wa sifat. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung, yang Allah sifatkan, yang Allah namakan untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau yang telah dinamakan atau disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Makanya dalam sampul Al-Quran itu ada Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang maha indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Ya, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus mengimani, meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat tadi. Dan nama-nama dan sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Seperti diantara sifat Allah adalah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Nah, Allah itu as-sami wal basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tetapi perlu diketahui, kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, kita mendengar dan juga kita melihat. Tetapi perlu diketahui bahwasanya pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu berbeda dengan pendengaran dan penglihatan kita. Nah, dan itu namanya kita tidak menyamakan Allah. Ya, dari segi nama memang sama, tetapi dari segi hakikat berbeda. Allah pendengarannya itu meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah bisa melihat apapun. Tapi kalau kita terbatas, karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan. Berbeda dengan Allah, itu maha kuasa segala sesuatu. Oleh karena itu, sekali lagi wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya. Jadi harus kita pahami seperti itu ya. Dengan demikian insya Allah kalau kita meyakini yang demikian, kemudian kita meninggal di atas akidah yang benar, semoga kita akan selamat nantinya di akhirat nanti, selamat dari api neraka ya, dan kita semua insya Allah dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.